Perencanaan berbasis data memiliki peranan penting dalam upaya peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Sekolah kami akan berbagi praktik baik tentang perencanaan berbasis data. Perencanaan berbasis data dilakukan dalam 3 tahapan. Yang pertama, identifikasi, yang kedua, refleksi, dan tahapan yang ketiga adalah benahi. Tahap yang pertama, mengidentifikasi masalah yang ada dalam rapor pendidikan. Langkah yang kedua, melakukan refleksi terhadap pencapaian proses pembelajaran dengan tujuan mengungkap akar permasalahan yang terjadi. Refleksi dapat dilakukan dengan berbagai metode, mulai dari metode yang sederhana hingga penggunaan analisis data yang kompleks. Pada tahap yang ketiga, kami melakukan pembenahan melalui penyusunan rencana kegiatan dan alokasi anggaran. Berdasarkan pada data rapor pendidikan, indikator yang perlu ditingkatkan adalah kemampuan numerasi murid. Setelah kami melakukan refleksi, ada 2 hal yang menjadi akar permasalahan. Di antaranya, yang pertama, murid dimudahkan dengan teknologi sehingga kurang mengaplikasikan konsep dasar numerasi secara kontekstual. Sehingga sering kami temui murid yang terlihat memahami konsep dasar numerasi namun kesulitan ketika menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang berbentuk soal cerita. Jadi 46,29%. Kualitas pembelajaran juga naik bahwa masih perlu peningkatan terus karena ini masih menjadi warna orange ya, warna kuning ya. Oke. Oke, dari hasil diskusi teman-teman guru tadi, kira-kira apa yang akan dijadikan solusi untuk meningkatkan numerasi sekolah kita? Ya, silakan Pak Lukman. Jadi saya ada usul untuk meningkatkan kemampuan literasi numerasi di kelas. Tentu saja numerasi itu kan berhubungan dengan matematika dan angka-angka. Jadi perbanyaklah dalam setiap LKPD atau worksheetnya itu soal-soal yang bermuatan dengan problem solving yang mengandung yang berisi tentang kemampuan berhitung. Permasalahan yang kedua, adanya perbedaan minat terhadap pelajaran matematika. Masih ada beberapa murid yang beranggapan bahwa matematika merupakan pelajaran yang sulit. Setelah mengetahui akar permasalahannya, kami melakukan perencanaan untuk melakukan pembenahan pada indikator tersebut. Untuk meningkatkan kemampuan numerasi murid, kami menggunakan aplikasi numerasi digital, di mana aplikasi tersebut menyajikan materi numerasi dalam bentuk yang menyenangkan. Murid bukan hanya mendapatkan soal-soal pengayaan, tapi mereka juga dapat menonton video tutorial apabila mereka menemukan kesulitan. Salah satu fitur yang murid dapatkan dalam aplikasi tersebut adalah challenge. Untuk murid yang dapat menyelesaikan tugas yang diberikan, mereka akan mendapatkan reward berupa poin yang dapat mereka kumpulkan.
apabila poin tersebut sudah mencapai jumlah tertentu, murid mendapatkan akses permainan yang ada dalam aplikasi tersebut. Kami ingin memberikan gambaran kepada murid bahwa matematika bisa menyenangkan, sama seperti ketika belajar mata pelajaran lain. Upaya ini kami lakukan untuk menumbuhkan minat murid dalam pelajaran matematika, dan kami berharap akan berpengaruh pada peningkatan kemampuan numerasi mereka. Selain menggunakan aplikasi numerasi digital, kami juga menggunakan media pembelajaran dan menambahkan soal-soal cerita yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk beberapa materi, guru juga mengajak murid untuk melakukan percobaan, memberikan kesempatan kepada murid untuk memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar sebagai bahan belajar. Nah, dalam setiap origami ini sayang, kalian menemukan berapa lingkaran atau berapa circle? Oke, pertama berapa? Berikutnya? 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 Pertanyaannya Suci, pada urutan ke-12 berapa banyak lingkaran? Oke, tahu dari mana 24? Oke, Aisyah maju ke depan. Gimana Aisyah bisa mendapatkan angka 24? Caranya gimana? Iya. Berarti gimana sayang? Tadi Aisyah bilang ini dari sini ke sini berapa sayang? 2 ke 4 berarti berapa? 2. 4 ke 6 berarti ditambah berapa? Tambah 2. Berarti ini ke sini tambah 2. Terus gimana cara menjelaskan ke teman? Pada urutan ke-12 kok bisa 24 caranya? Gimana? 12 kali 2, very good. Ya, jadi pada, lihat. Nah, siapa mau jawab? Bagian paling bawah ini. Bagian paling bawah kira-kira ada berapa ya? Oke, Miss Susi mau randomly coba ya. Aisyah tadi tunjuk tangan, jawabannya berapa sayang? Sofia? 21, oke Miss Susi keep dulu. Kimora? 11. Arya? Berapa paling bawah? 11. Oke, nggak apa-apa yuk. 11. Audrey? 11. 21. 36. 11. 36. 21. Jumlah telurnya 36. Oke, berarti Safia sudah hitung ini tadi ya? Oke, thank you. Fokus. Oke, faster. Dari hasil rapor pendidikan di sekolah kami, pada sebagian besar indikator mengalami kenaikan dan sudah baik. Namun, kami tetap berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Sedangkan, dengan adanya indikator yang masih perlu ditingkatkan, kami akan jadikan sebagai bahan refleksi untuk perencanaan berikutnya. Demikian praktik baik dari sekolah kami, semoga bermanfaat.